Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Izinkan pagi hari ini saya tidak membedah buku terlebih dahulu dalam rangka mengiringi saudara-saudara kita yang dengan izin Allah pagi hari bulan-bulan ini melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka tema hari ini berkaitan dengan haji, yaitu inspirasi haji. Ya Allah, izinkan aku memenuhi panggilan-Mu. Materi ini yang pertama untuk mereka yang mau berangkat, yang kedua bagi yang belum, mudah-mudahan tahu caranya bagaimana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk segera berangkat, dan yang sudah mudah-mudahan bisa kembali, paling tidak bisa menjaga kemabrurannya sampai akhir hayat sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada hal yang perlu kita cermati, kalau bahasa saya lebih kepada mitos, di mana ketika seseorang ditanya, "Pak, kenapa Bapak belum berangkat haji padahal sudah mampu?" misalkan. Jawabannya klasik, belum ada panggilan. Baik yang sudah mampu atau dia mampu, kenapa belum berangkat haji atau umroh? Belum ada panggilan. Nah, pagi ini kita pelajari, betulkah belum ada panggilan? Kalau kita lihat Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 27, Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kalau kita baca tafsir ayat ini, ternyata yang disuruh di sini Nabi Ibrahim. Jadi dalam bahasa kita, dan berserulah wahai Ibrahim, serulah manusia ya untuk mengerjakan haji. Jadi kalimatnya azin, wa azin, amar ya, wa azin, dan berserulah. Kalau kayak azan itu kan memanggil untuk sholat. Ini azannya haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah, Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin suara saya sampai kepada seluruh manusia? Maka Allah menjawab, wahai Ibrahim, tugasmu menyeru
nanti kami akan menyampaikan seruan itu kepada seluruh manusia. Terbukti sekarang kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim hidup zaman 18 Masehi, sebelum Masehi, abad 18 sebelum Masehi. Sekarang sudah abad keberapa nih? Sampai kepada kita dengan seruan ini. Artinya sepakati dulu oleh kita bahwa seluruh kaum muslimin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita luruskan dulu, kita sudah dipanggil. Mana dasarnya? Al-Hajj 27. Terhadap panggilan itu ada 4 kondisi manusia merespon panggilannya. Jadi dipanggilnya sudah. Terhadap panggilan tadi ada 4 kelompok orang dalam respon. Yang pertama, mereka mendengar, tergerak hatinya, sudah mendengar tergerak, oh saya mau haji atau umroh gitu. Tapi apa daya, belum diberi kemampuan. Ini nanti kita bicarakan bagaimana agar Allah mudahkan kita dimampukan. Yang kedua, mereka mendengar, mampu tapi tidak kunjung tergerak hatinya, sambil mengatakan belum ada panggilan, ya. Kelompok yang ketiga mendengar, tergerak, mampu tapi ada aral melintang, nggak sampai juga. Kalau berita yang terakhir kan ada, saya kebetulan ngajar di sebuah travel gitu, informasinya update terus sampai hari kemarin 197 orang kalau nggak salah hanya sampai di bandara Soekarno Hatta itu balik lagi, ditahan malah karena menggunakan visa ziarah. Tahun lalu lolos itu, jadi lewat ke Malaysia, lewat mana gitu ya, tahun lalu lolos katanya. Makanya travel itu ngadakan lagi, sekarang tidak. Ada juga yang sampai di Jeddah doang, dikumpulin di Jeddah, banyak sekali itu, Masya Allah. Artinya apa? Dia mendengar, tergerak, mampu, tapi ada aral melintang. Sampai enggak? Enggak sampai, kan haji harus wukuf di Arafah. Oke. Yang keempat, ini yang ideal kita, mendengar, tergerak hatinya, mampu dan tidak ada aral. Ini yang sampai. Yuk kita satu-satu dulu. Kelompok yang pertama, ini kebanyakan dari manusia kaum muslimin adalah mendengar ada panggilan. Tadi minimal ayatnya sudah. Kalau yang baca Quran berarti sudah tahu dong kita dipanggil sama Allah. Tergerak, siapa sih yang tidak ingin ke tanah suci gitu, yang sudah kesana aja kalau bisa balik lagi kan. Kayaknya belum pernah dengar saya, walau alam ya, saya kapok nggak mau haji lagi, pernah dengar nggak? Saya nggak mau umroh lagi gitu. Kalau bisa sering-sering ya, suasananya memang beda. Tapi apa daya, belum diberi kemampuan. Lalu bagaimana caranya? Ikhtiar kita, sekali lagi, agar kita dimampukan. Jadi bukan karena kita mampu bisa memenuhi panggilan Allah, bukan. Banyak orang mampu juga belum bisa memenuhi panggilan Allah. Tapi karena Allah mampukan kita, ya, Allah memanggil kita, memudahkan kita sehingga kita dimampukan. Jadi bukan karena kita mampu automatically kita bisa berangkat, nggak begitu. Tapi kalau Allah udah menghendaki kita untuk berangkat, ya dimampukan. Oke, agar mudah memenuhi panggilan Allah, berhaji maupun umroh, ada beberapa rahasia. Sebetulnya hanya 2 intinya. Yang pertama memantaskan diri, yang kedua ya segera buka tabungan haji atau umroh, itu aja. Nah, memantaskan diri itu apa aja komponennya? Yang pertama sungguh-sungguh memohon. Saya akan mengilustrasikan dulu tentang memantaskan diri. Kalau bapak ibu punya anak 2 laki-laki, sebut aja abangnya sama adiknya. Abangnya bilang, ayah belikan sepeda dong. Sekali doang ngomong, nggak ngomong lagi, nggak ngapain gitu. Adiknya beda, ayah belikan sepeda dong yang warnanya merah, yang ada belnya, ada boncengannya, terus buah HP yang kayak gini ya gitu. Nanti kalau jalan ngelihat ada sepeda yang pertidangan, kayak itu tuh sepedanya ya gitu kan. Sejak itu dia kalau dikasih uang 5.000 untuk uang jajan sekolah, ditabung 3.000. Kenapa nggak dihabisin deh? Nabung buat beli sepeda gitu kan. Terus lagi nanti suatu hari pulang dari sekolah diniyah, dari di madrasah sore itu celananya kotor, kemudian sobek sedikit. Kenapa kok celananya kotor? Tadi saya di depan masjid latihan sepeda punya kakak gitu, punya temen gitu. Kira-kira
Kalau kita jadi orang tua, antara abang yang sekali ngomong saja terus nggak ada tindakan apa-apa dengan adanya yang begitu banyak tindakannya, mana yang pertama kali dibelikan? Kakaknya apa adanya? Adanya. Kenapa? Adanya sudah memantaskan diri, dia pantas dibelikan. Kalau yang kakaknya dibelikan bisa aja sepedanya nggak dipakai, nganggur kan, gitu ya. Demikian pula ini kaitan dengan haji dan umroh. Yang pertama memantaskan diri, unsurnya apa? Sungguh-sungguh memohon. Saya sering tanya ke majelis taklim, ibu-ibu atau bapak-bapak, bapak ibu pengen berangkat haji, sepakat semuanya ingin, umroh ingin, gitu kan. Tadi sholat subuh, sholat. Ketika habis sholat subuh berdoa nggak agar bisa berangkat haji? Kebanyakan berdoa apa tidak? Tidak. Coba cek aja di sini yang belum berangkat, apa tadi atau tadi malam kita mohon kepada Allah biar berangkat haji? Tidak. Jadi sedikit yang paham bahwa untuk sampai di sana ternyata ada prosesnya memohon tadi. Apa dasarnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akroma 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah taala selain doa. Banyak ayatnya, ud'uni astajib lakum. Jadi menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin berangkat haji ataupun umroh, hal pertama yang dilakukan banyak berdoa, gitu. Perkataan yang lain, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalkan mengatakan, doa adalah sebab yang paling kuat untuk mencegah dari perkara yang dibenci dan menghasilkan sesuatu yang dicari. Doanya gimana? Yang pendek sajalah, kalau belum bisa yang panjang, nggak kayak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya yang populer, Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Sekali lagi, Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Ya Allah, takdirkan hamba menjadi seorang kamilah, biar Bapak kalau kita itu artinya kami, saya, anak istri saya bisa menjadi haji yang mabrur, bisa menjalankan umroh yang diterima, gitu ya. Ini aja. Jadi pada kapan dibaca? Ya waktu-waktu mustajab, sujud terakhir di sholat kita, di sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, ya tempat-tempat mustajab. Kalau orang sungguh-sungguh dibaca terus kesungguhannya. Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkurun. Ayo dibaca bersama-sama. Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkurun. Hajjan haji. Allahumma ja'alna, jadikan kami ya, hajjan haji, mabruron haji yang mabrur, wa sa'yan sa'i, sin ain ya, sa'yan ya, sa'ilah ya, sa'yan mashkuron, sa'i yang diterima, umroh maksudnya ya. Jadi Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Oh, saya nggak hafal misalkan bahasa Arabnya, ya sudah, ya Allah takdirkan saya untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Itu sungguh-sungguh dengan ceritaan batin yang bagi Allah mudah pun saja selesai ya. Nah, setelah ini seperti anak yang paus sepeda tadi, benar-benar menginginkannya. Tadi benar-benar mohon. Kenapa mohon? Karena dia ingin betul. Nah, bukti bahwa kita ingin gimana? Ya membuat cita-cita lah. Caranya gimana agar ada energi di dalam, bahwa saya kepingin banget persis seperti anak tadi, melihat gambarnya, minjem punya teman gitu ya. Nah, kalau di sini saya mengistilahkan dalam teori motivasi ini dengan konsep LDR, tapi arti yang berbeda ya. L-nya lihat, dengar, rasakan. Sekarang kan udah gambar, YouTube aja udah gampang, siaran langsung di Mekah aja kita gampang, setiap saat melihat, dengar suara gemuruh di sana, talbiyah dan sebagainya. Lihat orang tawa, masya Allah, orang turun. Kalau yang dari Indonesia, dari berangkatnya kan pakai baju seragam biasa gitu ya,
Rasakan itu. Waduh, kalau sekarang mereka insya Allah tahun depan saya gitu kan. Contoh misalkan saya ngambil, mudah-mudahan bisa diputar ya, ada video ini hanya untuk ilustrasi saja. Ini saya juga ngambil tahun lalu ya. Suasana misalkan, wah Masya Allah ya, kalau ada orang kayak gitu coba sebanyak itu masa saya nggak ada ya, insya Allah tahun depan saya ada di sana, ketawa gitu. Rasakan itu seakan-akan kita ada di sana. Jadi sama seperti Bapak mau beli mobil kan, melihat brosurnya, datang ke showroom, dipegang-pegang, belum beli nih, baru pengen gitu kan. Biasanya nyoba dulu, dibuka wanginya, ya, starter gitu kan, punya klaksonnya, atau sebelum buka di remote-nya dibuka, dirasakan betul gitu. Nah, kalau yang sudah pertama mau kedua, ya Allah saya udah pernah sama pasangan, mudah-mudahan saya bisa lagi kembali bersama anak-anak. Itu memang sensasinya beda. Saya umrah sendiri, saya umrah bersama istri, ya, berangkat lagi bersama satu keluarga, beda banget rasanya. Rasa ada sesuatu yang Masya Allah Ta'ala. Ya itu contoh gitu ya. Contoh lagi misalkan suasana ketika mereka subuh-subuh mau ke masjid dari hotel, lihat Masya Allah ya, senang sekali ngeliat tuh mereka mau ibadah. Kapan ya saya, ya Allah gitu. Ada yang ngeliat anak-anak saya dulu gitu, waduh kapan saya bawa anak saya misalkan. Nah bagi yang sudah umroh juga, senang sekali ya kalau bisa mengumrohkan orang gitu dengan izin Allah. Rasa ketemu beberapa orang yang kita udah lupa, mereka yang berangkat karena dari kita, dari Anal tuh sampai Masya Allah. Pokoknya kalau sholat saya langsung dibacakan terus Ustaz dan sebagainya ya. Itu contoh kebahagiaan-kebahagiaan yang Masya Allah Ta'ala. Atau mungkin siang-siang ya, yang suasananya agak panas dikit ya, kayak gini, kelihatannya panas ya. Sama, jadi suasana ini namanya lagi memancing energi, pengen banget jadinya. Jadi itulah yang dalam hadis katakan zon, berzon, saya kepengen gitu ya. Namanya LDR, lihat, dengar, rasakan. Dengar ya, talbiyah didengar ya. Nah, kalau ibu-ibu misalkan insya Allah ini yang paling suka ya, pulang dari masjid mampir, nah, murah bagus gitu kan. Kan itu yang dilihat kan ya. Ya itu juga bagian dari apa? Kebahagiaan tuh ke sana. Coba yang udah pernah haji umroh, kapan kita bisa gandengan tangan dengan istri lebih lama daripada haji Pak? Mau ke masjid gandengan, istilahnya begitulah. Mau jualan waktu kemana aja kita jualan, menuju dari Mina lempar jumroh, intinya nggak pernah lepas di sana kan. Masya Allah Ta'ala. Jadi apalagi belanja begini, itulah bulan madu yang sesungguhnya. Kalau bapak ibu bisa bawa keluarga itu luar biasa ya. Subhanallah, berdoa bareng di sana ya. Oke, menangis, menjerit, gambaran. Ini yang namanya LDR, lihat, dengar, rasakan. Oh saya ada di sana. Ini bagian pada instrumen afirmasi diri kita bahwa saya pengen ya Allah dimampukan untuk memenuhi panggilanmu. Nah, setelah LDR ini kan sudah banyak melakukan amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kenapa? Minimal kalau amalan kita sudah punya pahala haji dan umroh kan, seandainya pun Allah takdirkan nggak berangkat, kita sudah punya pahala itu. Yang pertama Pak, sholat sunnah isyraq. Man sholal ghodata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla ra'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin sampai 3 kali Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kayak kita ini, kemudian duduk kayak kita juga ini, dalam riwayat lain dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah, termasuk sekarang kita juga zikir dengan ilmu ini, belajar ilmu sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Jadi udah bagus banget nih di masjid kita ini. Kita datang sholat subuh, kemudian kajian sampai selesai kan biasanya saya akan menghentikan untuk para asatidz itu pas suruk itu tambah 10 menit, karena kalau waktu masih suruk itu katanya sebagian riwayat masih takutnya jatuh masih haram, pas matahari terbit tambah 10 menit. Jangan langsung pulang. Sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Isyraq. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Kalau yang ini pernah dengar kan kisahnya yang seorang Masya Allah ya, orang miskin gitu,
bilang sama anaknya itu, Abi mau haji gitu kan, pengen haji. Terus kata anaknya apa? Bagaimana lah rumah aja sederhana makanannya, insya Allah nanti Allah mampukan. Tak melakukan amal-amalan tadi. Dan satu hari ada anak-anak muda main drone di gunung sana, di bukit. Drone-nya begitu terbangkan dengan izin Allah, padahal drone baru dan mahal gitu. Jatuhnya persis depan rumah dia. Nah, karena dia orang amanah, diambil. Oh, ini pasti yang punya nyari gitu kan. Pesawatan dia tahunya kan. Nggak lama kemudian menjelang siang itu sudah semakin hari semakin siang, datanglah rombongan anak-anak nyari itu, dipanggil, anak muda sini, kamu nyari ini ya gitu kan, mainan ini, dia ngomong gitu kan. Oh betul bapak tua, terus dikasih uang dan sebagainya. Singkat ceritanya dia nggak mau, cuma dia bilang gini, anak muda, kalau ini kan punya kamu ambil aja, tapi kalau kamu punya yang beneran, pesawat beneran, boleh dong saya numpang untuk ke Mekah haji. Hanya itu kalimat. Tapi anak muda kreatif, saking syukurnya itu barang mahal nggak dirusak sama dia gitu kan, datanya itu yang mahal kan, udah ngambil gambar kemana-mana. Kemudian diupload di sebuah sosial media dan viral karena kebaikan orang tadi. Sampailah ke Erdogan, kalau nggak salah begitu kisahnya. Langsung Erdogan menugaskan petugas untuk mencari orang tadi, dan tahun itu juga dia langsung berangkat haji dengan izin Allah. Jadi kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Nah kita ya ibadah karena Allah. Kalaupun berdoa perintah Allah juga kan, berdoa itu kan mohon artinya perintah Allah, ibadah juga. Jadi nggak usah mendikte lah. Ya kita berdoa. Kalau urusan berangkat apa dia Allah. Tapi minimal kalaupun nggak berangkat sudah punya pahala seperti haji dan umroh. Nah, saya terinspirasi dari kisah orang ini. September 2022 yang lalu, anak saya telepon tuh yang di Mesir. Ayah tolong dong, Yaya ditengokin gitu, udah lama kangen, dia bilang. Oke ya, nanti ayah ikhtiar untuk bisa, tapi jangan sendiri, kata anak saya itu kan. Terus sama mama, sama kakak, sama adik, rombongan dong. Menurut saya itu 5 orang tuh berangkat. Kalau ke Mesir kan nggak mungkin nggak umroh, jadi targetnya umroh dulu baru kemudian, jadi itu ngambil 40 lebih lah satu orang kan. Buat saya yang kala itu kan lumayan juga gitu kan. Terus akhirnya saya sepakat, ya udah nak, kalau gitu bikin program, mulai besok kamu juga melakukan program ini, ayah dan mama juga di situ, di sini begitu. Programnya apa? Di antaranya kalau habis sholat subuh mulai September itu, kalau pasti kajian begini atau lagi di luar ya saya otomatis bisa kan. Habis sholat subuh kajian, sholat. Kalau di rumah kan enggak. Saya biasanya habis subuh keluar olahraga dengan istri, jalan gitu. Hari itu saya bilang mulai sekarang sampai berangkat nengok Rara, saya izin untuk duduk di masjid sampai di musola sampai surup. Dilakukan tuh Pak dengan izin Allah. Ya saya kalau berangkat alhamdulillah nggak juga minimal sudah ikhtiar. Dan alhamdulillah di bulan Desember, September, Oktober, November, Desember udah ada tanda-tanda. Tapi sebelum belum tahu itu tanda gitu. Tandanya begini, ada orang punya anak autis lah, mungkin mirip itu, saya sendiri tidak mengetahui ilmu itu ya, tapi qadarullah anak itu nggak bisa konsentrasi Pak. Kalau duduk 10 menit pindah. Di sekolah juga begitu. Udah ditanganin psikolog, ditanganin terapi, belum juga cocok gitu. Anaknya pinter sebetulnya, tapi nggak bisa konsentrasi. Ya dibiarkan di kelasnya itu jalan-jalan gitu sekolah. Nah akhirnya bapaknya entah dari mana tahu kalau saya pernah terapi model-model begitu, saya dipanggil. Terus saya terapi, hari itu saya bawa laptop, kemudian dia punya layar, ya namanya rangkaian, TV-nya besar, saya bermain seperti itulah menterapinya, saya buat bawah sadar dia larut gitu. Dan alhamdulillah hari itu bisa 3 jam nggak bergerak, duduk gitu. Akhirnya neneknya nangis, ini sihir kali Pak Rahmat. Enggak, insya Allah, bapaknya juga demikian, ini kumpul keluarga di situ. Saya pulang, ternyata anaknya betul bisa konsentrasi. Di sekolah juga bisa gitu kan, izin Allah sekali lagi. Akhirnya dia nganggap bahwa saya gurunya dan sebagainya. Terus sebagai bentuk syukur, akhir Desember malam-malam itu saya ditelepon. Telepon, saya mau ke rumah Pak Ustadz. Nggak usah Pak, saya aja ke rumah Bapak, nggak enak saya bilang. Terus ya udah nggak apa-apa, karena saya nggak enak didatangi orang, ya sibuk dia. Terus saya ke rumahnya malam itu, betul bisa duduk ngobrol dengan saya. Anaknya pengen ngobrol katanya, alasannya itu dari jam 9 mungkin sampai jam 12 kurang bisa duduk, nggak pergi. Biasanya nggak pergi, balik lagi.
Nah menjelang itu udah yakin kalau ini bukan sihir gitu kan. Bapaknya manggil ibunya, Bun ambilin yang untuk Pak Ustadz gitu. Begitu diambilin saya tidak ngira itu amplop gitu kan. Ini terima kasih Pak, begini-beginilah biasa. Boleh dibuka, saya bilang gitu. Iya buka aja. Masya Allah ta'ala Pak, itu rezeki dari Allah. Dolar, saya hitung berapa dolar yang kalau untuk berangkat itu untuk 4 orang lebih, ya 5 tapi kurang dikit. Ada saya foto, saya kirim ke anak-anak saya yang di Mesir, yang di Bogor waktu itu, sampai ditanya, ya ini dolar asli enggak sih, masa sih? Asli nak, insya Allah kita berangkat Februari gitu, ke sana. Artinya kurang dikit, neneknya tahu kurang dikirim lagi dikirim lagi rupiah, terus masih kurang juga sedikit untuk transport pegangan saya. Artinya suatu hari saya ada seminar motivasi gitu, dah lebih dari cukup. Saya bisa umroh, ketemu sama anak saya di Jeddah. Saya dari sini, dari Jakarta ke Jeddah, anak saya dari Kairo ke Jeddah ketemu, terus umroh bareng, baru saya nganter dia ke Mesir, ke Alexandria, dan semua keliling-keliling di situ, memberikan motivasi juga untuk mahasiswa. Dari itu baru saya balik. Apa yang saya sampaikan? Saya orangnya tidak terlalu jelimet ya, sami nawatonanya aja gitu. Ada orang seperti itu, ya insya Allah sajalah. Kalaupun enggak ya minimal saya sudah ikhtiar gitu kan. Enggak ada salahnya tuh. Dan alhamdulillah itu. Jadi ya monggo saja yang mau barangkali mengamalkan amalan minimal kita sudah punya pahala haji dan umroh. Apalagi selain sholat isyraq. Ya ini ada apa namanya, mengabdi 32 tahun cleaning service bisa naik haji. Ini kisahnya banyak lah. Yang kedua ikut taklim di masjid kayak kita ini. Lihat nih, man khoda ilal masjid la yuridu ila ayata'allama khairan ayu alimuhu karena lau hajatin tamatin hajatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dan dengan sempurna. Ini ngaji gitu. Jadi insya Allah ta'ala kita tinggal nambah apa yang tadi mungkin LDR-nya ditambah sering. Jadi kalau udah mau berangkat kayak tadi betul kan, bahwa saya pikir udah berangkat ternyata baru berangkat. Ya pengantar kalau ada yang datang kita samperin juga, minimal kan dapat jam-jam itu kan, ya, sebagai bentuk penghormatan. Nah sebelum minum jam-jam berdoa juga kita, kalau takdirkan saya bisa haji seperti tuan rumah hari ini, minum seperti itu. Ya baik, setelah Bapak Ibu sungguh-sungguh mohon benar-benar menginginkannya, banyak melakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti haji umroh, mempelajari fadilah haji nanti di bawah aja. Jangan lupa langsung Bapak Ibu buka tabungan. Tabungan itu sebagai bukti nyata bahwa Allah saya sungguh-sungguh ini. Kalau tabungan nggak setor itu kan 25 juta kalau nggak salah. Kalau tabungan itu 500.000 boleh ke bank syariah. Ini juga kisah nyata. Sekali lagi ya saya menyampaikan ini karena syukur kepada Allah bukan yang lain. Jadi hari itu saya udah biasa Pak bikin dream book, mungkin karena saya terlatih di dunia motivasi ya. Jadi yang namanya bikin menginginkan tuh, kalau zaman dulu kan saya nggak ngerti bagaimana lihat secara langsung, YouTube juga belum ada zaman itu. Saya nempel-nempel gambar saya di rumah. Gambarnya masih ada yang zaman dulu betul. Termasuk gambar pesantren, gambar ibu saya lagi haji, saya gitu sama keluarga. Saya tempel-tempel aja. Ya Allah suatu hari saya bisa seperti itu. Namanya saya menulisnya tuh dream book, buku impian. Ya nggak tahu itu boleh apa enggak dalam tanda petik, selama itu hanya sebuah impian kan, nggak kayak doa. Nah dalam kondisi yang Masya Allah ya, sebelumnya saya keadaan normal, bisnis, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan untuk haji umroh, untuk makan aja sulit gitu. Tapi sudah berapa tahun saya nggak pernah menyenangkan istri dalam tanda petik memberi hadiah apa-apa. Hari itu ulang tahun 21 Oktober. Saya nggak masih naik motor jelek gitu. Saya ingin menyenangkan, saya bilang sayang, saya ingin ngasih hadiah kamu haji. Yuk datang ke bank. Yang benar ya, ya minimal kita nabung dulu. Nabung kami berdua di bank, sekarang BSI dulu, Bank Syariah Mandiri, 500.000. Terus bagian customer service-nya bilang, Pak tiap bulan diisi ya biar cepat dapat porsi gitu kan. Maksudnya biar cepat berangkat gitu. Ternyata saya Oktober nabung, November nggak bisa karena nggak ada uang. Istri juga nanya terus, kok nggak nambah ya gitu, besok bulan depan.
November, Desember juga sampai Januari enggak. Sudah, istrinya enggak nanya. Jadi nyaris itu tabungan 500.000 enggak nambah-nambah. Tapi qadarullah, dalam sebuah perjalanan saya ngajar seseorang, waktu itu posisinya dia direktur utama Bank BUMN lah, sekarang komisaris utama. Nah, habis ngajar kayak bulan haji kayak gini, dia nanya, Pak Ustadz kok nggak berangkat haji? Belum ada, dimampukan sama Allah, mudah-mudahan suatu hari. Oh jadi belum haji? Belum. Istri belum juga. Dipanggil istrinya itu, Bun ini Pak Ustadz belum haji, ya udah daftarkan aja. Karena dia pegawai bank kan, direktur utama, telepon-telepon apa, ada proses, dan saya berangkat berdua. Dengan izin Allah, pulang dari sana saya datang ke bank yang buka tabungan, saya mau tutup. Ditanya, Bapak kan belum nambah, kau tutup? Alhamdulillah Bu, saya dapat Allah, dipanggil Allah, diberi kesempatan oleh Allah melalui bank lain. Saya sudah haji sekarang. Ditutup, masih tetap 500.000. Artinya Pak, tabungan itu ya wasilah saja. Dalam istilah nanti akan ketemu sa'inya siapa? Hajar itu kan nyari air Sofa Marwa. Itu lagi nyari air, tapi dapatnya nggak di Sofa, nggak di Marwa, muncul dekat Ka'bah. Apa salahnya kan gitu kan? Nah yang lucu lagi, ini bukan lucu lah, yang anugerah lagi. Habis itu saya kan kemudian ngajar lagi di tempat lain, pengusaha kapal. Saya cerita baru, alhamdulillah Bun, saya baru dapat hadiah gini-gini. Oh iya selamat ya gitu kan. Dia nanya, kalau orang tua udah berangkat belum? Qadarullah belum, kami orang biasa gitu. Oh, alhamdulillah kalau itu berarti ladang amal buat saya. Bisa minta nomor rekening orang tua enggak? Untuk apa Bun? Biar berangkat orang tua. Dan hari itu juga ditransfer. Artinya Bapak Ibu saya dengan izin Allah, akhirnya dapat hadiah juga. Jadi kami haji, Ibu juga, terus kami umroh yang ke Mesir. Ya dengan izin Allah sekali lagi. Silakan aja lah yang, kalau menurut saya apa salahnya sih memantaskan diri tadi? Toh kalau enggak seperti niat. Kalau niat pahalanya udah 1. Kalau terjadi sampai 10 sampai 700 minimal gitu. Jadi kalau kita sudah nabung meninggal, belum sempat haji, mudah-mudahan di sisi Allah pahalanya sudah seperti haji. Oke ya, ini silakan mau diamalkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang kedua, ini yang mendengar tergerak tapi belum diberi kemampuan ya. Nah yang kedua adalah orang yang mendengar mampu tapi tidak kunjung bergerak. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Biasanya orang ini kalau ditanya, Pak kenapa belum berangkat haji? Belum ada panggilan. Bisa jadi dua dosanya. Dosa yang pertama, dia sudah mampu nggak berangkat. Dosa ada Pak. Yang kedua, menafikan adanya panggilan. Seakan-akan nggak ada firman Allah itu. Coba lihat di sini. Yaqulullahu azza wa jalla, inna abdan ashahtu jismahu wa sa'tu alai fil ma'isati ta'ti alai khamsatu awamin lam yafid ilayya la mahrum. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan badannya sehat, aku telah luaskan penghidupannya, artinya cukup uangnya untuk berangkat haji, lewat padanya 5 tahun, udah cukup 5 tahun tabungannya ada, ini ada. Namun dia tidak mendatangiku, yakni melakukan ibadah haji, dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Resikonya bisa su'ul khotimah. Jadi kalau udah cukup lah ya, udah daftar aja gitu. Soalnya berangkatnya lama, kita nggak tahu di tengah jalan ada rezeki kan, bisa kita haji plus atau apa, atau ada panggil hadiah lain. Ya banyak lah yang Allah kuasa gitu kan. Udah daftar aja. Banyak orang. Nah, jangan nunda-nunda. Kenapa? Lihat. Rasul menyampaikan ta'ajjalu ilal hajj, yakni al-faridoh. Fa in ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kalian berhaji, yaitu haji yang diwajibkan karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Ya, nggak tahu apa yang menimpanya. Ini saya dulu punya kawan satu bisnis itu. Bapaknya mau haji dari Kerinci sana. Begitu lihatnya duitnya banyak, anaknya bilang, "Pak, kita putar dulu. Nanti kita bisa haji bareng-bareng gitu kan." Teorinya begitu. Gua taunya apa? Habis duitnya nggak berangkat haji, kan kasihan jadinya. Ya untungnya setelah sekian tahun dapat gitu, tapi kan sempat debar juga. Nah, artinya segera aja lah sudah ya. Barang siapa yang ingin pergi haji, maka hendaklah ya segera, kata Rasul. Karena sesungguhnya kadang datang penyakit, atau kadang hilang hewan tunggangan, atau terkadang ada keperluan lain yang mendesak. Jadi kepada kita
Bapak Ibu yang sudah mampu, sudahlah daftar saja, ya, daftar. Jadi biar apa, gugur kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan terus kalau gimana kalau tanya, Pak kok belum berangkat haji? Jawab aja, doakan ya biar segera berangkat. Pak kok belum berangkat umroh? Doakan ya biar segera bisa berangkat umroh. Nggak usah pakai alasan Pak, belum ada panggilan, gitu ya. Udah ada panggil. Minta doa aja, paling aman itu ya. Baik. Lantas yang ketiga, ini buat yang hari ini berangkat. Mungkin selain kloter berikutnya Bapak Ibu yang berangkat, berarti yang mendengar, tergerak, mampu, ada aral. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau berangkat tahun ini atau tahun depan kelihatannya porsinya udah nyampe, saya ingatkan, tetap tawadu di hadapan Allah, berdoa dan berdoa. Banyak kisah yang orang jangankan masih di sini, sudah disampai di sana nggak jadi. Tahun lalu ini kisah yang saya dapat dari pengurus travel yang saya ngajar. Dia pakai furoda yang masya Allah mahalnya luar biasa. Hotelnya kan mewah di sana. Orang lain wukuf di Arafah, dia ketiduran di hotel. Bangun-bangun sudah maghrib, selesai udah wukuf. Yang nggak haji adalah wukuf. Ini kisah nyata. Yang di Bekasi, orang malam itu, biasa kalau kita mau berangkat kan ke asrama dulu Pak. Di asrama malam itu kita suruh latihan manasik, terus dites kesehatan, biasanya begitu. Orang ini habis latihan tawaf itu, tahu-tahu teriak-teriak, saya nggak mau haji itu mahal. Saya nggak mau haji mahal. Terus ini orang canda kali ya. Nah terus pengurusnya nenangkan gitu Pak, jangan bercanda Pak, nggak boleh. Termakin keras teriakannya. Ada di ruqyah pun nggak bisa, dipijit, di apa, kemudian datangkan keluarganya dipanggil sampai subuh Pak. Bis datang habis subuh, Bapak itu nggak berangkat. Teriak terus, haji itu mahal, saya nggak berangkat. Haji itu mahal. Terus kalimatnya satu itu, haji itu mahal, saya nggak berangkat haji. Masya Allah. Itu namanya ada apa? Aral melintang. Ada juga tahun lalu kan, Bapak lihat kan di TV, dikejar-kejar karena pakai visa yang ya apapun kan niatnya haji tapi nggak sampai. Yang normal pun tadi ada yang ketiduran, ada juga cuma sampai di Jeddah dan sebagainya. Ya di Madinah nggak sampai ke Mekah, banyak. Ini kalau lihat ini kan kisah-kisah di koran kan, 22 calon haji Jember gagal berangkat. Ya. Gagal berangkat jamaah calon haji malu pulang kampung. 187 calon jamaah Wahina Plus di Makassar gagal berangkat haji dan sebagainya. Berita-berita yang lalu itu selalu ada tiap tahun, termasuk tahun ini. Karena itu kalau kita sudah daftar tahun ini berangkat atau tahun depan, tetap tawadu di hadapan Allah. Banyak istighfar, banyak salawat, mohon semoga Allah mudahkan. Jadi jangan terlalu pede. Tetangga saya hari ini Wali Amatul Sabar ngundang rame banget itu sampai bikin tenda. Hari wukuf, saya ketemu di musola. Kok Bapak masih ada? Visanya keluar Pak Ustadz. Masya Allah. Coba udah rame-rame, nggak berangkat kan nggak enak jadinya, gitu kan? Makanya terus berdoa. Ya kita nggak tahu ya. Gitu. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang menjadi mudah-mudahan impian kita. Mendengar, tergerak, mampu dan tidak ada aral. Ya, maka berbahagialah berarti kita disebut tamu-tamu Allah. Al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh disebut tamu-tamu Allah. Begitu kita disebut tamu Allah, kita apa yang disampaikan? Syukur bisa memenuhi panggilannya. Maka kemudian dilafalkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata lakawal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena Allah udah manggil kan, maka saya datang.
Saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Saya datang bukan karena saya mampu ya Allah, tapi Kamu yang memampukan, Engkau yang memampukan saya. Banyak orang di luar sana lebih mampu dari kami tapi tidak berangkat juga. Bukan karena saya alim ya Allah, di luar sana banyak orang lebih alim dari kami tapi belum berangkat. Bukan karena soleh, banyak orang tahajudnya kuat tapi belum diizinkan. Saya bersyukur ya Allah. Itu talbiyah itu. Maka dikata Pak, tiada sekutu bagimu. Saya haji bukan karena saya, karenamu, bukan pamer, bukan ria, bukan sumah. Tiada sekutu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan dalam milikmu. Engkau yang penting, bukan saya, bukan. Masya Allah. Maka talbiyah yang paling bagus di samping bapak mau rame-rame sendiri, coba resapi ketika udah pakai ihram, labbaik Allahumma labbaik, atau mau berangkat saja sudah begitu di pesawat, labbaik ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya, dalam proses perjalanan menuju rumah. Itu yang disampaikan berulang-ulang. Saya walaupun bisa rame-rame bimbing gitu ya sama jamaah, saya katakan kepada jamaah, Bapak, Ibu sendiri-sendiri ya, coba resapi ini. Sama anak-anak juga begitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikala labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikala. Nah, banyak orang baca la syarikala. Yang terakhir ini lasari kalak, bukan lasari kalah. Banyak tertukar gitu ya, nggak sadar dia. Misalnya innal hamda wan nikmata la kawal mulk la syarikalah, lasari kalak, kanya kamu, tiada sekutu bagimu. Boleh dibaca, nggak usah terlalu dilagu yang, karena saya nggak pintar lagu ya, siapa tahu ini sebagai bentuk memantaskan diri yang belum biar cepat berangkat, yang sudah bisa berangkat lagi atau menambah kemabruran. Ayo bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalak. Masya Allah. Negeri itu aja. Setelah kita matur sama Allah, Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, mudahkan ya Allah biar tidak ada aral. Allah, saya memenuhi panggilanmu, semoga ini pertemuan yang indah ya Allah. Maka dikata la syarikalak, tiada sekutu, hanya Engkau ya Allah. Ya, jadi mudah untuk khusyuk. Kalau kita terlalu rame-rame, takutnya khusyuknya hilang karena asik dengan lagunya, lalu nggak ada penghayatan. Khawatirnya gitu ya. Maka saya katakan, ya silakan mau rame, mungkin biar suasananya, tapi ada juga kalanya kita sendiri, matur sama Allah dengan hati. Nah, Anda sungguh istimewa, terpilih, mendengar, tergerak, ya semoga tidak ada aral. Karena itu siapkan spiritualnya, mentalnya, siap fisik. Yang terpilih sedikit, terbatas, langka, bersyukurlah. Bersyukur. Nah, selamat menikmati jamuan Allah. Karena kita sudah disebut tamu-tamu Allah, Allah udah siapkan jamuannya buat kita. Ini yang fadilah-fadilah yang tadi saya maksud. Kita diundang wali kota, diundang presiden, istimewa pasti Pak. Jamuannya nggak mungkin kayak di rumah, istimewa. Apalagi yang mengundang Allah. Kemudian kita diberi kemampuan, dimudahkan untuk memenuhi panggilannya, sudah disebut tamu-tamu Allah. Tamu Allah apa aja? Jamuan yang pertama, diijabah seluruh doanya dan diampuni dosa-dosanya. Jamuan yang kedua, dipenuhi permintaannya. Jamuan yang ketiga, diganti biaya umroh hajinya, semua berlipat-lipat sampai 1 juta kali lipat. Dihilangkan kefakiran dan dosanya, bersih dijauhkan dari kemiskinan. Dilipat gandakan pahala sholatnya ya, karena sholat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 tempat lain ya. Haji yang mabrur pahalanya surga. Saya akan buka satu-satu, 3 sajalah, nggak usah banyak-banyak biar kita cukup pada esensinya. Dijabah doanya. Al-hujjaj wal umaru wafdullah indahu ajabahum wa istaghfaru ghafarulahum. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah disebut tamu-tamu Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Apabila mereka minta ampun maka dosanya akan diampuni. Coba
Selanjutnya, dipenuhi permintaannya, diganti biaya hajinya. Lihat sini. Al-hujjaju wal umar wafdullah yu'tihi ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u wa yukhlifu lahum ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Allah akan memberi kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta. Dan dia mengabulkan semua doa mereka. Kemudian dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan untuknya 1 dirham menjadi 1.000.000 dirham. Kayak apa itu? Jadi saya ketika bawa anak-anak saya itu, ketika besok mau tawaf atau besok mau ke Raudhah, karena ada janji-janji ini, saya katakan kepada mereka, bikin proposal kehidupan. Matur sama Allah minta apa? Pertama minta ampuni dosa-dosanya. Yang kedua minta dijauhkan api neraka, bisa masukkan ke surga, berurusan dunia yang lain. Jangan yang soleh, menjadi apa, yang lagi kuliah biar dilancarkan, yang lagi nyari kerja, yang lagi kerja biar dimudahkan, ya, dan sebagainya. Jadi briefing kita malam ini, briefing setiap kali. Besok mau ke Raudhah, kumpul dulu malam itu, ya, sampaikan begitu kan. Ditanya mau minta apa nak, minta apa nak. Nanti begitu masuk dibimbing. Ini itu diantara keindahan kalau kita bersama keluarga. Kalau sama teman saling mengingatkan. Nah ini pentingnya, ya. Jadi luar biasa. Apa yang ditakuti sekarang coba? Biaya hajinya diganti, permintaannya dipenuhi, gitu ya. Doanya dikabulkan. Masa nggak ada greget gitu, sekedar nabung aja nggak berani? Gitu kan, ada sesuatu berarti dalam diri kita, iman kita yang perlu diperbaiki, ya, dan lain sebagainya. Dan tentu yang terakhir adalah haji mabrur, ya. Di sini katakan bahwa wal hajjul mabrur la yasalahu jaza ilal jannah. Ibadah umroh dan umroh berikutnya adalah pengugur dosa di antara kedua, dan haji mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan apa? Surga. Oke, ini sudah berarti ya Pak, orang yang keempat mendengar, tergerak, mampu, tidak ada aral, sampai di sana disebut tamu Allah. Tamu Allah akan menerima jamuan. Nah lalu kita bertanya, itu pulang haji kok tambah susah hidupnya? Bu haji pula punya utang misalkan gitu ya, dan lain-lain. Nah, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Jamuan Allah tergantung bekal dan protokoler yang diikuti. Jadi kalau bekalnya salah ya nggak nyampe juga kan. Contoh, kita diundang sama presiden, suruh datang jam 7, pakainya batik misalkan. Kita datang jam 5 pakai mukena, diterima nggak kira-kira? Nggak terima. Jamuannya benar disiapkan, kita nggak ngikutin protokoler. Ya, orang suruh pakai batik, pakai mukena. Atau datangnya suruh jam 7, kita datang jam 12, udah bubar juga. Berarti gambarannya itulah analog yang. Nah kemudian mau ketemu Allah, semakin kita memenuhi bekal yang diinginkan oleh Allah untuk dibawa ke sana dan mengikuti protokolernya, insya Allah itu yang membedakan masing-masing orang untuk mendapatkan jamuannya berbeda-beda. Gitu. Maka hati-hati di sini, jangan senang jamuannya. Jamuannya boleh dinikmati, dipenuhi semuanya yang disediakan Allah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu apa? Ikuti protokolernya dan bagusin bekalnya. Bekalnya apa aja? Di antaranya takwanya. Nih, wa tajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sibuk bawa sambal terasi, kemarin dikebongkar bawa rokok banyak banget. Nah itu bukan bekal sesungguhnya. Bekal yang sesungguhnya adalah takwa. Nah takwa apa isinya? Saya ngambil satu saja yang sekian banyak ciri bertakwa. Di samping bertakwa beriman dengan janji Allah, beriman, menegakkan sholat. Tapi ada di surat Al-Imran itu yang nanti di sana sering kita lupa dengan bekal itu. Di Al-Imran 134 itu, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bekal yang pertama, dalam kesana banyak sedekah dalam lapang dan sempit, lakukan terus. Yang kedua, menahan marah, ingat ini yang paling rentan, dan memaafkan kesalahan orang
lain. Pak, kita bergaul perjalanan safar sama teman itu sepekan belum ketemu aslinya, Pak. 40 hari ketemu, Pak. Yang suka marah, yang suka macam-macam. Masya Allah Ta'ala, Pak. Jadi sering di situ apa? Apalagi yang pasangan udah janjian nggak ketemu, marahan lagi di sana. Padahal kan harus bagusin dakwah, marah-marah, artinya kurang sabar. Nah itu, jadi bagusin bekal ini, bagusin betul. Saya yang ngaji tahun lalu itu dititipin Allah luar biasa. Preman baru tobat dititipkan ke saya, Pak. Dititipnya udah sampai di sana, Pak. Dia nggak mau ikut, maunya mas saya dibimbing. Masya Allah Ta'ala. Saya tanya sebelum sholat, enggak. Baru ini mau sholat. Masya Allah Ta'ala. Wah, dan kokar. Oh, itu secara dunia dicukupi saya. Tapi nggak sabaran. Kalau saya maunya habis sholat dikir. Dia udah berdiri, dikir lama-lama. Ya salam. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi kalau ditinggal bagaimana? Ini amanah juga. Nah, akhirnya saya berpikir, pernah juga bawa orang kaya, Masya Allah juga. Kalau udah makan di restoran internasional, lama sekali. Mengundang tamunya, saya nemenin, udah nggak betah banget. Tapi kemudian saya kesini kan membawa orang. Maunya saya banyak di masjidnya nggak betah, tapi di restorannya betah. Nanti belanja. Nah, yang kayak gini perlu kesabaran luar biasa. Itu berorang dengan orang dan pasangan gitu ya. Yang kedua, ilmu. Banyak orang nggak berilmu di sana. Contoh ketika wukuf, Pak. Nih, wukuf itu tanggal 9 kan, Zulhijjah. Dengan tanggal 8 kita ihram tuh. Berangkat dari hotel udah pakai ihram. Yang sunahnya itu kita mabit di Mina. Pagi-pagi menuju Arafah itu sholat di Namiroh. Tapi karena banyaknya manusia biasanya, nggak semua sih, beberapa dari Indonesia itu biasanya disuruh dari hotel langsung ke Arafah. Malam itu udah tidur di tenda Arafah. Belum ada amalan sunnah itu malam itu. Besok tanggal 9 ya, Zulhijjah itu dari duhur itu kita sholat berjamaah. Duhur dijamak dengan asar. Dua-dua. Habis itu khutbah Arafah namanya. Habis khutbah berdoalah sampai maghrib. Habis maghrib baru berangkat ke Musdalifah. Gitu. Nah, banyak orang nggak tahu ilmu. Malam tanggal 9 itu di Arafah itu dikir sampai malam. Udah tegur, Pak, tidur Pak, besok kita wukuf di Arafah, Pak. Wukuf besok, Pak. Oh enggak. Ternyata betul besoknya begitu dia ngantuk, habis sholat duhur orang lain berdoa, dia tidur. Ini yang keliru-liru, Pak. Jadi ilmu itu ya, termasuk juga ketika tawaf, sebagian orang berebut pegangin kain kiswah Ka'bah, padahal itu aja minyak wanginya. Sedang kita nggak pakai minyak wangi kalau gitu, tawaf itu kan, umroh atau hajinya itu kan. Ya, akhirnya apa? Bisa batal. Ini pentingnya ilmu, ikhlas, ittiba Rasul, dan jangan lupa dari harta yang halal. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil, mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan riya, ya, sum'ah, rafas atau berkata keji gitu kan, fusuk, berbuat kefasikan, dan dilaksanakan dari harta yang halal. Jadi ini yang membuat kenapa masing-masing mendapatkan jamuan yang berbeda, ya tergantung bekalnya. Ya, ini bekal. Yang kedua, protokolernya. Sedikit ya protokol, Pak, masih ada waktu 5 menit. Pertama, penuhi rukun haji lah. Ya, salah satu rukun yang nggak boleh tinggal adalah wukuf tadi, ihram dan sebagainya ya. Ini kalau lempar jumroh Bapak dalam kondisi tertentu bisa dibadal, tapi kalau wukuf enggak, Pak. Bahkan orang yang lagi operasi di rumah sakit selama masih bisa pakai ambulan dibawa itu ke Arafah walaupun di dalam mobil, gitu ya. Kita harus tahu. Oke, jauhi larangannya. Apa larangan yang sering dilanggar? Debat, bunuh binatang iseng gitu kan, atau kita udah pakai ihram yang laki-laki kepanasan, ihramnya ditutup kepalanya gitu kan. Itu ilmu-ilmu yang sepele tapi bisa menjadi kita. Atau misalkan kita mau udah mikot, kemudian mau umroh mampir ke hotel, mandi dulu pakai sabun, padahal nggak boleh. Kemarin kejadian terakhir saya waktu mau ke Mesir tuh ada teman begitu, Masya Allah. Jadi karena pembekalan, makanya pembekalan sebelum berangkat harus cukup seharusnya. Baik, ini sekedar gambaran yang belum berangkat. Simpel banget Pak haji itu, makanya banyak orang berangkat akhir pulang cepat. Karena haji sini cuma 6 hari dihitung ya, coba lihat deh.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Selesai kan? Iya. Yang ribet apa? Ya karena pesawatnya kan bolak-balik, makanya kita suruh ke Madinah dulu, sholat ini gitu kan. Tapi kalau yang mereka kelas tertentu ya udah berangkat paling akhir, pulang paling cepet ya, tapi kan rugi kalau menurut saya. Ini tanggal 8. Ya, kita menuju ke Mina. Nih di sini yang mabit, kemudian disolati Namiroh gitu. Menunggu di Namiroh, terus kemudian baru ke Arafah. Tapi karena begini caranya semua, itu nggak bisa masuk Arafah. Padat. Makanya diakalin jamaah Indonesia tanggal 8 langsung pada duhur langsung ke Arafah, ke tenda Pak. Nginep malam itu di mana? Di Arafah. Belum ada amalan, belum. Besok duhur tanggal 9 yang tadi saya bilang baru. Nah dari sini sampai maghrib terus kemana? Mabit di Musdalifah. Nggak nginep semalaman sih Pak, tidur-tiduran sebentar, ngambil batu langsung kembali ke Mina, besoknya ngelempar jumroh. Gitu ya Pak ya, simpel gitu ya. Oke. Nah sekarang memaknai ritualnya sedikit Pak. Apa sih makna berikhram bagi kita? Berikhram kan pakai baju ya. Iya. Maknanya kita niat karena Allah. Lepas baju dunia. Nggak usah saya ini jenderal, saya ini pengusaha, saya ini ustadz, nggak ada. Di sana semua hamba Allah. Orientaris akhirat, lepas baju duniamu. Karena ujungnya nanti siapapun kafan dan kapan. Kita pasti pakai kain kafan. Hanya masalahnya kapan, gitu kan? Seperti waktu ihram. Nggak percaya? Lihat sini. Saya pakai baju begini, besok juga pakai baju gini menjelang. Betul nggak? Oke. Mobil bapak apa? Ferrari. Besok juga ini. Oke. Rumah bapak segede apa sekarang? Besok apa? Sama nggak? Sama. Itu makanya ketika itu latihan. Kalau lagi ihram, latihan lepas baju dunia. Nggak usah terlalu merasa pede seperti apa. Kan banyak kejadian. Ada pernah dengan bapak kisah? Ada seorang bos lah gitu. Bos banget gitu, jenderal apa-apalah kesimpulan, bawa anak buahnya dengan tujuan mau ringan dibantu. Ternyata ini orang nggak pernah naik pesawat. Begitu naik pesawat, ajudannya itu yang untuk melayani dia sakit di pesawat, kedinginan. Ada yang sibuk bos yang ngelayanin dia, ngambilin makanan apa gitu kan. Dipikir nanti kalau di jeda turun turun ternyata nggak bisa jalan. Jadilah bosnya yang ngurus dia naik kursi roda. Tak mungkin besok, ternyata sampai haji selesai sakit itu. Sampai pulang ya, turun di bandara baru sembuh dia. Jadi bukan dia diurus, dia ngurus orang lain. Maka diluruskan niat lah ya kayak gini. Ini hanya pengalaman ya, mudah-mudahan kita tidak gitu. Tawaf coba perhatikan Pak. Tawaf ini kan kalau kita ini ngeliling Ka'bah dari startnya di Hajar Aswad itu arahnya lawan jarum jam. Nih kayak gini. Ini dari sini kan. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad ke sini nih. Nah, lawan jarum jam. Nah, sekarang kalau seandainya tawaf Bapak seharusnya lawan jarum jam, Bapak tawafnya cari beda, searah jarum jam. Selamat gak kira-kira? Saya pikir langsung wassalam itu. Orang ke sana langsung gitu kan. Artinya apa? Perhatikan. Tawaf hati artinya kalau kita mau hidup selamat, ikut aturan Allah. Yang kedua, kalau kita buka botol, itu botol itu kalau arah jarum jam itu mengencang. Bapak punya aqua atau apa? Pasti lawan jarum jam. Artinya apa? Untuk bisa sukses dunia akhirat harus berani ngelawan hawa nafsu. Jadi ikut aturan Allah dan lawan hawa nafsu. Dan tawaf sa'i, ya tadi sa'i kan sofa marwah itu kan nyari air ya. Artinya apa? Dalam hidup ini kita silakan ikhtiar, bisa mencari sakit kemana aja. Tapi belum tentu sembuhnya dari dokter itu, bisa jadi asbabnya dari herbal. Kita nawarin 100 orang, itu lagi sa'i. Bisa jadi yang beli bukan yang kita tawari, ya itu kan. Terus yang terakhir wukuf lah, saya penting. Wukuf itu artinya apa? Wukuf dari kata wakof. Kalau baca Quran ada tanda wakof apa? Berhenti kan? Hidup ini kadang-kala harus berhenti Pak, wakof, set, udah merenung. Untuk apa? Arafah, melihat perjalanan kita mau kemana, bawa apa gitu ya. Jadi dalam hidup sekali semalam wakof. Tadi malam kita tahajud sebentar, berhenti. Allah berfirman, fa aina tadhabun, mau kemana kamu pergi? Dijawab, qala ini dzahibun ila rabbi syahdin. Dan Ibrahim berkata,
sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi setiap kita lagi pergi menuju Tuhan, ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbik kadham famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi di antara makna wukuf adalah kita untuk introspeksi diri. Jadi di perenungan ya. Dalam hidup nanti kita ihramnya dipakai, sa'inya dipakai, tawafnya dipakai, wukufnya juga dipakai. Itu disebut kita untuk menambah kemabruran setelah haji. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga Allah segera memampukan kita yang belum ke sana dan bagi yang sudah ditambah kemabrurannya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya berdoa, Bapak aminkan ya sedikit ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup ngaji kita dengan doa kafaratul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.